Musa Online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah bagi orang-orang yang selalu berkumpul dengan ulama, dan celakalah bagi orang-orang yang jauh dari ulama. Disebutkan dalam hadits Nabi, akan datang satu masa di mana umatku akan lari, berpisah dari ulama dan ahli fikih, maka Allah akan memberikan dan menurunkan 3 bencana. 1. Allah akan mengangkat barokah dari usaha mereka. 2. Allah akan turunkan pemimpin yang dalim. 3. Allah akan keluarkan dari dunia dengan tanpa bekal iman. Artinya, mati dalam keadaan tidak iman. 1. Allah akan mengangkat barokah dari usaha mereka. Terlihat seseorang itu kaya raya, hartanya banyak, usahanya maju, barang dagangannya banyak, tetapi di sisi lain, hutangnya juga banyak. 2. Allah akan turunkan pemimpin yang dolim, seperti Mustafa Kemal Atatürk. Adalah Kemal Atatürk, presiden Turki yang liberal, yang mengubah Turki menjadi negara liberal dari negara yang bersyariah Islam. Dengan 99% penduduknya beragama Islam, dia adalah presiden yang ingin memisahkan kehidupan bernegara dengan agama. Dia selalu menentang hukum Islam, dan melarang umat Islam untuk sholat berjamaah, melarang pemakaian jilbab, dan melegalkan minuman keras. Dia juga yang mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Dia juga melegalkan seks bebas, pesta-pesta dengan khamar. Bahkan apabila ada ulama yang mencoba menasehatinya, maka ulama tersebut dia gantung. Kemal Atatürk sudah menganggap dirinya Tuhan, tapi Kemal Atatürk lupa bahwa dirinya adalah manusia biasa, yang tak luput dari maut. Dia lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih berkuasa, dan kematiannya sungguh sangatlah tragis dan menghinakan, menjadi ingatan orang di seluruh negeri hingga akhir zaman. Menurut sejarah Turki, Mustafa Kemal menderita sirosis hati pada awal tahun 1938, meninggal pada tanggal 10 November tahun 1938, dan dimakamkan di Museum Etnografi Ankara yang kemudian dipindahkan ke sebuah sarkofagus seberat 42 ton di Mausoleum Anıt Kabir pada tanggal 10 November tahun 1953. Pertanyaannya, apakah dampak ini sudah kita alami? Semoga aja pemimpin kita tidak zolim. Kita harus mewaspadai pemimpin yang menerlantarkan rakyatnya, hanya mementingkan kelompoknya saja. 3. Allah akan keluarkan dari dunia dengan tanpa bekal iman. Artinya, mati dalam keadaan tidak iman. Maka, jangan sampai kita menjauhi ulama, karena ulama itu pewaris para nabi, pewaris sifat-sifat nabi, akhlak nabi, kesederhanaan, keikhlasan, serta seluruh apa saja yang melekat kepada kepribadian dan kehidupan para nabi. Itulah inti dari al-ulama waratsatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dalam bahasa ulama berasal dari kata alim yang berarti orang yang berilmu, kemudian karena jamaknya, menjadi ulama artinya orang yang berilmu. Namun secara istilah, ulama adalah mereka yang mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, bahkan hampir semua yang dimilikinya untuk menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menegakkan syariat Islam, berbagi ilmu dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ulama juga berperan dalam mendidik dan mengharamkan ilmu kepada manusia agar berilmu dalam beramal. Karena iman, perkataan, dan perbuatan jika dilakukan tanpa dibarengi dengan ilmu, maka semua itu justru bisa menjadi pedang yang menghunus, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Dan bahkan semua perbuatannya tidak diterima oleh Allah, seperti dalam bahasa Arab syair, artinya, setiap orang yang beramal, berbuat tanpa ilmu, maka semua amalnya tertolak, tidak diterima. Mengapa Anda harus mencintai dan menghormati ulama? Mencintai para ulama adalah kewajiban bagi kita, karena merekalah yang bisa membahagiakan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat.